Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Atik Channel. Kutas, kupas, tuntas, mantap. Atik Channel mengupas tuntas tentang permasalahan kesehatan, khususnya kebidanan. Semoga setiap kupasan bermanfaat untuk kita semua. Yuk bergabung di Atik Channel. Baik, kanker payudara adalah tumor ganas yang terdapat di payudara. Hal tersebut diakibatkan karena adanya pertumbuhan dari sel-sel yang tidak terkendali. Nah, itu tadi kanker payudara. Nah, kanker payudara itu bisa menyerang pada usia-usia di atas 35 tahun ke atas. Nah, apakah sebelum 35 tahun ke atas tidak bisa terserang? Bisa, tapi kejadiannya sangat kecil. Yang paling sering adalah pada usia-usia di atas 35 tahun. Kemudian faktor penyebab dari kanker serviks itu, kanker payudara itu sendiri sampai saat ini belum diketahui. Tetapi ada beberapa faktor pencetus yang bisa menyebabkan kanker payudara. Salah satunya ada keturunan atau riwayat keluarga yang menderita kanker, kemudian usia menikah atau punya anak yang di atas usia 35 tahun, kemudian ada perokok, terus terpapar oleh beberapa polusi atau radikal bebas, kemudian ada pencetus juga karena makan makanan yang banyak mengandung pengawet. Kemudian juga pada ibu-ibu yang tidak pernah menyusui. Untuk itu, maka para pemirsa tolong berikan ASI pada bayinya untuk mencegah terjadinya kanker payudara. Kanker payudara itu penyumbang kematian tertinggi juga di dunia, ya. Itu nomor 2 penyebab kematian. Dan di sini apabila tidak dideteksi secara dini, maka kanker serviks itu bisa menyebar ke atau metastase, ya istilahnya, menyebar ke berbagai organ, terutama organ yang terdekat itu adalah paru-paru. Jadi nanti kalau metastase atau penyebaran yang paling pertama ya di sekitarnya dulu. Untuk itu sering pada penderita kanker payudara meninggalnya diakibatkan karena gagal nafas. Nah, untuk kanker payudara itu sendiri itu ada tingkatannya. Ya, tingkatannya. Nah, sebelum kita membahas ketingkatan daripada kanker payudara, kita harus mengenali dulu tanda dan gejala dari kanker payudara itu sendiri. Baik pemirsa, ya. Jadi untuk gejala kanker payudara, pertama dirasakan adanya benjolan pada payudara. Dan benjolan itu kalau diraba terfiksir atau tidak bisa digerakkan. Nah, kemudian ada rasa nyeri di payudara. Nah, kalau misalkan dipencet, ya, dipencet puting susunya, akan keluar nanah atau keluar darah. Kemudian kalau diperhatikan dari kulit payudaranya agak kelihatan kasar seperti kulit jeruk. Nah, kalau misalkan ada kayak borok atau luka di payudara, itu sembuhnya lama, sulit sembuh.
Nah, itu gejala-gejala untuk kanker payudara. Tetapi pemirsa, untuk awal-awal untuk kanker payudara itu tidak memberikan gejala, atau sering disebut orang-orang CA mama. Nah, sama ya, kanker payudara itu awal-awal tidak menyebabkan atau menimbulkan gejala. Tapi untuk fase-fase berikutnya baru tadi muncul beberapa gejala yang sudah saya sebutkan di atas. Nah, untuk grade 1 ya, itu masih ada benjolan di tempatnya, in situ ya, jadi kecil sekali. Grade 2 itu sudah mulai sedikit ada menyebar di sebelahnya, jadi agak besar. Kemudian grade 3 itu menyebar ke kelenjar-kelenjar di sekitar payudara ya. Kalau sudah grade 4 itu sudah metastase. Metastase itu penyebaran ke mana-mana. Nah, tadi sering itu menyebarnya pertama adalah pada organ terdekat, yaitu di siapa? Paru-paru yang paling dekat ya dengan organ yang terserang tadi. Nah, tadi saya katakan bahwa untuk kanker payudara itu sendiri sebenarnya bisa dideteksi secara awal. Dengan cara apa? Dengan cara pemeriksaan, yaitu pemeriksaan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Pemeriksaan payudara sendiri atau sering disingkat sadari adalah salah satu pemeriksaan untuk mendeteksi secara dini adanya kelainan-kelainan pada payudara kita. Nah, kapan ini bisa dilakukan? Untuk sadari ini bisa dilakukan mulai remaja kalau sudah menstruasi. Jadi kalau sudah menstruasi, para remaja saya himbau untuk membiasakan sadari pemeriksaan payudara sendiri. Nah, untuk pemeriksaan payudara sendiri ini bisa dilakukan tiap bulan. Tiap bulan pada 10 hari pertama menstruasi. Kenapa kok 10 hari setelah menstruasi atau setelah menstruasi? Karena pada sebelum menstruasi ini payudara agak-agak tegang, sehingga kalau dilakukan pemeriksaan agak sakit ya. Untuk itu saya anjurkan tiap bulan setelah menstruasi hari ke-7, ke-10 itu dilakukan pemeriksaan sadari. Nah, itu bagi ibu-ibu atau pemirsa yang masih menstruasi. Nah, bagaimana pada ibu-ibu atau pemirsa yang sudah tidak menstruasi atau menopause? Nah, itu untuk mengingat itu bisa tiap bulan pada saat tanggal 1. Tanggal 1 kan gajian ya. Jadi nanti bisa pemirsa tiap tanggal 1 atau tiap mengambil pensiun gitu untuk mudah mengingat ya. Itu bisa dilakukan pemeriksaan payudara sendiri. Kemudian jangan lupa setiap memeriksa juga harus dibuat catatan. Nah, untuk caranya pertama itu bisa pemirsa di kamar mandi pada saat mau mandi, atau di tempat tidur atau di ruangan tempat tidur yang fasilitas ada kaca ya, kaca besar lah, untuk melihat nanti keadaan daripada payudara itu sendiri. Oke, caranya pertama berdiri tegak, tangan di samping ya. Berdiri tangan di samping, nanti lihat untuk gambar di sebelah ya, di sebelah ini ada gambar, nanti bisa dilihat. Nah, perhatikan di kaca itu bentuk payudaranya. Bentuk payudara bagaimana? Ada apa besar sebelah, kemudian ada puting susunya ketarik ke dalam, atau mungkin ada
pembesaran yang bisa dilihat. Ya. Kalau awal-awal nggak ada, nggak akan kelihatan ya. Kalau dilihat di kaca seperti pada gambar sebelah ini. Nah, kulitnya perhatikan juga di kaca. Kulitnya biasa saja atau ada kerutan-kerutan gitu. Oke. Setelah itu, salah satu tangan diangkat ke atas. Ya, diangkat ke atas, lihat untuk gambar di sebelah. Nah, satu tangan memeriksa, satu tangan biasa lepas ke samping. Nah, pada saat memeriksa, lakukan pemeriksaan ini memutar searah jarum jam yang mengenai seluruh permukaan payudara. Nah, pada saat memeriksa ini, tolong pemirsa rasakan apakah ada benjolan. Misalkan pemirsa menemukan benjolan, tolong benjolan itu ditekan, dirasakan. Benjolan itu besarnya sebesar apa ya? Apa sebesar telur puyuh atau sebesar telur ayam? Atau tidak ada benjolan itu ditulis. Kemudian kalau ada sebesar telur puyuh misalkan, benjolan itu diraba lagi, dirasakan bisa bergerak atau enggak, bisa digerakkan atau bisa mobile atau tidak, terfiksir atau tidak. Kalau misalkan bisa digerakkan, jadi tulis bisa digerakkan benjolan itu. Kemudian benjolan itu berbatas tegas atau tidak. Jadi ada yang melebar tidak ada batasnya, ada yang berbatas tegas. Jadi kalau berbatas tegas ya ditulis benjolan bisa digerakkan sebesar apa, berbatas tegas. Nah, pada saat ibu meraba tadi diraba, ada nyeri atau tidak? Kemudian bisa juga ibu gambar ya, payudara kita itu digambar kemudian dibagi 4 ya. Lihat nanti di ini sebelah ya, tayangan sebelah itu dibagi 4. Kira-kira benjolannya itu sebelah mana gitu. Nah, pada kanker payudara atau kelainan-kelainan yang paling sering itu adalah sepertiga kuadran dari yang menghadap ke ketiak. Ini yang paling sering. Tapi bisa juga di mana saja di area payudara. Tetapi yang paling sering adalah 1/4 kuadran yang menghadap ke ketiak. Oke, saya lanjutkan. Kalau sudah dirabah memutar searah jarum jam tadi, kemudian kita posisi tangan, lihat juga di ini ya, posisi tangan itu. Nah, posisi tangan ini untuk memencet puting susu. Puting susunya kalau dipencet, ini lihat ya gambarnya ya, dipencet itu ada keluar air atau darah atau mungkin nanah ya. Itu juga ditulis kalau ada. Kalau tidak ada juga ditulis tidak ada keluar cairan. Kemudian puting susu diperhatikan apakah ada tarikan-tarikan ke dalam ya. Tuh. Kemudian tadi ingat di situ ya, apa tadi warna dari kulitnya mengkerut atau tidak tadi. Itu untuk pemeriksaan payudara sendiri. Jadi pada saat memeriksa seperti ini, tangan bisa dikeataskan begini ya, diangkat ke atas ya, baru diperiksa seperti ini. Atau sambil tiduran tangannya ditekuk seperti gambar ini. Ada yang tidur, ada yang bisa berdiri. Jadi diposisikan seperti ini. Ini dilakukan sebelah kiri dan sebelah kanan payudara. Nah, sekarang itu tadi adalah cara memeriksa. Nah, untuk hasil itu bisa ibu tidak menemukan kelainan apa-apa dan bisa juga ditemukan adanya benjolan atau perubahan-perubahan seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau ditemukan adanya kelainan atau adanya benjolan, ibu harus ke
fasilitas kesehatan, bisa ke rumah sakit atau ke dokter-dokter praktek yang kaitannya ini bedah membedah ya, karena nanti harus dioperasi dan sebagainya. Jadi ibu datang aja ke fasilitas kesehatan bahwa ditemukan pada saat ibu sadari ditemukan adanya benjolan. Nah, kalau sudah pemeriksaan sadari tadi ditemukan adanya suatu kelainan, maka kalau ibu atau pemirsa ke fasilitas pelayanan kesehatan, maka ibu akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan payudara secara klinis yang disebut saranis. Ya, saranis, pemeriksaan payudara secara klinis. Karena secara klinis otomatis ada yang memeriksa, yaitu dokter yang memeriksa. Nah, kalau sudah dokter yang memeriksa dipastikan juga ada kelainan, maka pemirsa akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan biopsi. Jadi biopsi itu diambil sedikit jaringannya untuk mengetahui, dibawa ke laboratorium, dicek untuk mengetahui ini ganas atau tidak, tumor ganas atau tumor jinak. Itu dengan biopsi. Dan juga bisa kalau pada ibu-ibu yang sudah punya anak ya, itu bisa ditindaklanjuti juga dengan pemeriksaan mamografi. Kenapa pada remaja itu tidak boleh dilakukan mamografi? Karena pemeriksaan mamografi ini payudaranya agak dipres gitu ya, sehingga pada remaja tidak dianjurkan. Kemudian pada ibu yang menyusui juga tidak dianjurkan untuk mamografi. Ya, itu. Jadi kalau ada kelainan dalam bentuk apapun pada saat sadari, tolong segera ke fasilitas kesehatan atau segera ke dokter praktek swasta yang kaitannya dengan untuk pembedahan pada sadari yang sudah ditemukan ibu-ibu adanya benjolan tadi ya. Oke, itu untuk sadari yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat. Payudara, mungkin dari penjelasan tadi ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan. Monggo ibu-ibu kalau mau tanya. Monggo untuk Bu Nabila mau tanya? Ya, mau izin bertanya Bu. Apakah kanker payudara itu bisa dialami oleh bapak-bapak atau pria? Mohon penjelasannya Bu. Iya. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Iya. Jadi untuk kanker payudara itu sendiri, walaupun kejadiannya itu banyak ditemukan pada perempuan, tapi ada beberapa kelainan pada payudara yang bisa menyerang pada laki-laki. Ya, ada jenis tumor-tumor itu bisa. Jadi untuk kelainan pada payudara sendiri, terutama untuk tumor-tumor tidak hanya menyerang pada perempuan, jadi bisa juga pada laki-laki. Oke? Nggih. Sampun sudah jelas? Ya, sudah jelas. Sebentar, mungkin ada ibu-ibu yang tanya lagi. Ini mungkin ada Bu Ika, monggo Bu Ika. Ya. Bu izin bertanya, kalau misal nih Bu, ukuran payudara ini besar, itu apakah berpengaruh untuk resiko terjadinya kanker payudara Bu? Bagaimana Bu? Iya, terima kasih. Ini juga bagus ini pertanyaannya ya, sering muncul juga. Apakah size atau ukuran dari payudara itu bisa mempengaruhi terjadinya kanker payudara gitu ya Bu Ika? Oke. Ya, betul. Iya. Jadi untuk kanker payudara itu sendiri tidak ada kaitannya dengan ukuran besar kecilnya payudara, tidak ya. Jadi kanker payudara itu lepas dari besar kecilnya ukuran payudara. Jadi tidak mempengaruhi Bu Ika. Jadi misalkan kalau yang payudaranya kecil itu bisa kanker payudara, itu tidak ada sampai saat ini sumber yang mengatakan demikian. Nggih. Nggih.
Sudah jelas Bu Ika? Sudah Ibu. Iya, oke. Mungkin ada Bu Ani, mungkin. Monggo Bu Ani. Kok kayaknya pengen tanya? Monggo, monggo. Ini Bu izin tanya. Ini kan anak saya itu katanya kalau pegang-pegang payudaranya juga ada benjolan. Apakah kalau benjolan pada setiap remaja itu termasuk kanker payudara Bu? Apakah ada yang lain-lain? Mohon penjelasannya Bu. Iya. Terima kasih Bu, pertanyaannya juga bagus. Jadi pada remaja itu sering, apalagi menjelang men gitu ya, itu ada agak-agak nyeri, kemudian kayaknya muncul perabaan, ada benjolan. Kalau pada remaja itu jarang terjadi kanker payudara. Yang sering kalau ada benjolan ya, itu adalah fibroadenoma mama. Fibroadenoma mama. Jadi nanti setelah sesi ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendeteksi secara dini kanker payudara dengan pemeriksaan payudara sendiri. Jadi bisa nanti kita awali dengan pemeriksaan payudara sendiri. Untuk itu, pada pembahasan kanker payudara, pesan saya, mohon ibu-ibu yang sudah mempunyai anak, tolong berikan ASI-nya. Karena salah satu dari faktor pencetus terjadinya kanker payudara adalah untuk ibu-ibu yang tidak pernah menyusui. Dan untuk ibu-ibu yang menggunakan KB dengan hormonal, tolong jangan terlalu panjang untuk penggunaan KB hormonal. Kalau bisa, kalau ini ganti cara dan sebagainya. Untuk itu, tolong kita jaga diri kita untuk bisa mendeteksi adanya kanker payudara. Nah, apabila pemirsa kurang jelas, tolong dicantumkan di komen ya, di komen ditulis apa yang mau ditanyakan. Terima kasih. Jangan lupa bergabung di Atik Channel.